ada satu bahasa yang diucap oleh Yai Budi berulang-ulang di telinga saya. Penari sufi itu harus berani menjual kenyamanan. Menjual kenyamanan, nyamannya dijual untuk membeli kebingungan. Iya. Ini satu tiket kepasrahan. Ini loh saya Ya, yang belum sampai ke situ kami ini belum. Makanya tapi akan menuju ke situ. Dengan ranah latihan tari sufi kita nanti akan diseret menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Lukman Surya dalam acara podcast Media Center PCNO Kabupaten Nganjuk. Sengaja pada kesempatan ini hadir dalam edisi khusus yaitu Hari Santri Nasional 2023. Hadir di studio podcast PCNO Kabupaten Nganjuk tamu yang istimewa, mungkin ya bisa dibilang rodo asing, nyeleneh, aneh, iya lah. Ya, dia adalah seorang pelatih seni tari sufi. Nah, ini sufi beneran, bukan sufi-sufinya orang-orang ini, bukan. Ini kan sufinya kan suka selfie, satu, yang kedua suka nonton film kan gitu ya. Tapi ini benar, gitu ya. Saya katakan nyeleneh karena dia itu adalah PLO ya. Pasukan lari omah. Siapa dia? Mari kita sapa dulu. Selamat jumpa. Kalau saya panggilan akrabnya adalah Mbah Minto, tapi siapa sebenarnya dia? Ben kenal no dewe. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku semua di tanah air, bahkan di seluruh yang bisa menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama saya Triyanto, akrab dipanggil Mbah Minto. Kayaknya cocok Mbah mau. Asli dari Nganjuk. Kelahiran Desa Silorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Namun demikian, karena ikut pasukan PLO, rumah saya jadi Indonesia. Nah, ini jadi luas nih. Iya. Sekarang ini rumah saya Indonesia. Kebetulan 4 tahun terakhir ini saya menggeluti tari sufi Nusantara. Tari sufi Nusantara yang diprakarsai oleh kiai saya yang namanya Kiai Amin Maulana Budi Harjono, pengasuh pondok pesantren Al Islah dari Semarang, dekat Undip sana. Iya, tengah kota Semarang lah. Iya. Jadi setelah kesana kemari melatih tari sufi, dan oleh Allah hari ini saya terdampar ke kandang sendiri, yaitu di Nganjuk. Ya, istilahnya pulang kandang apa pulang kampung ya. Nah, pulang kandang ya. Jadi memang perjalanannya kita juga mengikuti alur saja. Ya seperti putar-putarnya tari sufi itulah. Muter-muter rono-rono akhirnya ya mulai kandang gitu ya. Balik kandang ini. Iya. Saya di tahun 2023 ini pertama kali saya melatih tari sufi di PCNO Nganjuk. Ini PCNO Nganjuk. Iya, ini PCNO. Di PCNO Nganjuk. Semoga awal dengan momen Hari Santri. Jadi dilandasi dengan karena dari santri, dan ini kita mempersiapkan untuk peringatan Hari Santri. Semoga dengan latihan tari sufi ini, tari sufi akan makin dikenal di banyak kalangan para santri-santri. Iya, insya Allah gitu ya. Kita masih berusaha keras. Pak Minto, ada nggak keluh kesahnya melatih tari sufi ini? Kalau memang susah-susahnya di mana, kalau senang-senangnya di mana? Nah, itu dua hal ini yang perlu diungkap. Apa nggak ada? Senang terus ya? Ada mungkin itu. Orang-orang seperti saya sebenarnya tidak ada yang namanya susah. Makanya inti senyum. Tidak ada yang namanya susah, tidak ada. Jadi ini dalam tanda kutip sufi itu sendiri
saya juga harus menyampaikan sufi adalah laki-laki atau wanita yang telah patah hati dengan dunia. Wah, iki. Patah hati dengan dunia. Patah hati bukan berarti broken. Bukan. Nah, lain nanti ini jadi broken. Broken heart, patah hatinya ya, atau broken home bukan. Dan ini adalah salah satu sarana. Salah satu sarana untuk menemukan jati diri. Ya. Sebagai jasad juga sebagai ruh. Jadi kalau ada keluhan tentang wong mangan kok kesel. Mlaku kok kesandung gak dosa tapi yo loro. Kesel iki gak dosa tapi gak penak. Iya. Nah, di tari sufi kita akan menemukan yang namanya menidurkan kehendak. Jadi yang terjadi, ya, yang terjadi biarlah kehendak Tuhan. Jadi setiap peristiwa itu ada dua kehendak yang gegeran. Sing sitok kehendak dewi, sing sitok kehendak Gusti Allah. Nah, yang berhak terjadi itu kersane Gusti Allah. Kersane Allah SWT. Jadi banyak orang yang akhirnya mau patah hati. Mergo karepe gak keturutan. Karepe pribadi. Karepe Gusti Allah beda. Nah, iso kita itu ngikuti aja lah kehendak Allah. Jadi ini wis namanya ridho dengan dengan jalan tari sufi. Kita nanti akan dituntun oleh kita sendiri. Iya, dituntun oleh Allah, tuntun oleh diri kita. Diri kita sendiri tentang apa? Tentang kepasrahan. Iya. Berarti ada nilai ngalah lah. Iya, harus ngalah. Kalau ini sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ridho. Ngalah kan rela itu ya. Jadi ini dan ini salah satu kegiatan nomor 1 wong kok muter wae. Muter ki nek didelok muter tok sing jeneng nomor 1 muter ki gak dosa. Nggih. Muter ki gak dosa. Orang larani wong. Iya. Ngoten. Tapi nek dipaidu wong biasa lho ki nyawa apa diloro. Lah urusane wong. Nanti yang kita pertanggungjawabkan adalah diri kita sendiri. Iya, bukan orang lain. Jadi ini salah satu wadah biar kita tidak terpengaruh oleh kebiaring pengaruh dari luar. Oh iya. Karena untuk sekarang ini di era yang serba canggih ini, kalau dulu orang di dalam rumah itu sudah masuk ke dalam ranah keselamatan. Benteng terakhir itu rumah. Rumah adalah benteng. Benteng dulu. Nah, sekarang rumah sekarang bisa ditembus namanya HP. Ya, termasuk rumahnya Pak C, Pak Mir. Kamar. Oh, belum aman itu. Belum aman. Iya. Nah, ini ada wahana namanya tari sufi. Jadi kan ya sebagai yang lah apa itu namanya pelarian ya. Bukan. Oh, apa jenisnya ya? Wadah itu ya. Wadah. Anak-anak untuk membentengi itu ya. Wadah yang untuk membentengi seperti rumah tempo dulu adalah benteng kita untuk hidup. Nggih. Dari pengaruh luar. Iya. Berarti ya ini gini. Itu kan kalau kita mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang, mungkin kita gerak fisik itu berkurang. Sekarang hadirnya tari sufi ini diharapkan nanti bisa mengurangi atau menambah. Menambah aja. Menambah yang asalnya nggak begitu gerak fisiknya, dengan adanya tari sufi maka ada gerak fisik. Jadi tari sufi sebagai wadah. Boleh ditahan sak meter maunin. Ada yang perlu kita bicarakan lagi. Gerak fisik itu kira-kira begini. Sekarang tuh orang ngetrennya senam ini dan seterusnya ya. Apakah tari sufi itu juga punya nilai untuk penyembuhan apa ya masalah pada organ tubuh gitu? Nah, mengarahnya ke fisik saya ini. Untuk efek ke fisik. Nah, fisik dulu nih. Berarti ini ketika awal orang berlatih tari sufi, berputar, itu yang pertama dia harus menjaga fokus pikirannya dan pandangannya. Fokus dijaga sekali. Yang kedua keseimbangannya, supaya dia tidak jatuh. Itu dia
dia menjaga kesadarannya untuk supaya tetap bisa berputar di satu titik, di satu poros, dan mempertahankan supaya tidak jatuh. Yang berarti apa? Berarti yang pertama refleksnya, yang kedua adalah kesadaran pikirannya untuk menjaga dirinya untuk mencapai apa yang disebut dengan titik cinta yang sesungguhnya. Lagi titik cinta ki mau. Nggih, niku berarti kan nggih. Sekarang itu kan begini ya, saya tengarai banyak di mana-mana aja lah banyak anak yang gagal fokus. Nggih. Kalau dengan tari sufi ini mungkin bisa melatih untuk menjadi fokus kembali. Iya, fokus dari yang kita menarik garis satu titik untuk menjadi satu pikiran untuk mengisi daripada apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu kalau yang diajarkan di pondok itu jelas Tuhan, Allah. Jadi ketika hati ini sudah diisi Allah, itu yang lain sudah ada kanggu. Nah, ini arahnya ke batin bulan ini. Nah, balik saya, Mbah. Balik saya, Mbah. Episode berikutnya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu fokus ya. Fokusnya tadi. Yang pertama, yang kedua adalah berputar. Putar nih, ya. Berputar itu kelihatannya di tempat. Dia melangkah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali. Mungkin dia tidak berpikir berapa jauh langkah yang sudah saya lakukan. Iya. Dia keluarkan keringat, membakar lemak yang nggak penting. Saya itu ini rambut saya kan panjang. Keringat saya itu menetes dari ujung rambut saya ini. Kalau saya sedang menari mengisi apa ya, kekosongan waktu. Jadi yang tidak ada batasnya. Jadi menari sampai sak lempok ya, bahasanya seperti itu. Jadi ini di fisik itu yang jelas racun-racun. Jadi keringat itu racun. Kata kuncinya pembakaran lemak. Iya. Ini keluar. Tapi memang benar atau enggak saya nggak tahu. Penari sufi itu slim bodinya, slim body. Ceking. Enggak. Kayak ngeten iki gede-gede ya, Pak. Niki kan munyere ra iso ini. Enggak. Sebetulnya jangan kalau lemaknya dibakar apakah bisa seceking Mbak Minto? Tapi jangan niatnya nyekingnya awak ya. Bukan seperti itu. Jadi, gimana? Sebetulnya untuk anatomi tubuh manusia itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi seperti saya banyak punya teman yang gendut-gendut itu bisa menari. Seperti ini Locoyo nih. Oh, bisa. Locoyo ini namanya. Justru kalau yang badannya bongsor itu narinya enak. Yang gede-gede kan? Karena dia tidak perlu. Jadi kalau orang kurus seperti saya ini 3 kali putaran, mereka hanya 1 putaran saja sudah naik itu pakaian. Iya. Saya tahu kok rada ganjel ya. Gede-gede muter ra iso ini. Enggak, karena gini. Orang bilang seperti itu karena yang bicara akalnya. Oh gitu ya. Kita ingatkan ya, tari sufi itu sebetulnya adalah mengenal diri, bahwa setiap manusia itu ada 2 unsur, yaitu jasad dan ruh. Ketika jasadmu kuwi kok memenjarakan ruhmu, maka sing dadi ya kesel kuwi mau. Oh gitu ya. Lagi sedelok terus ngomong nggih. Namanya memanjakan rogo. Istilahnya apa itu? Memenjarakan ya, dipenjara ya. Jadi dikekang. Ruh itu dipenjara oleh jasad. Rogo ya jasad. Jasad. Tapi sebetulnya orang-orang gemuk ini berpotensi untuk menjadi tari sufi besar ya. Bisa. Nah itu terus sambatus yang petengnya pindah neng guri, bokong pindah neng ngarep, kecil. Iya, akal. Bahasa akal. Maka seperti tadi yo, iradati Allah harus kita ikuti. Kalau bahasa akal berarti itu kehendak sendiri, pribadi. Oke. Jadi nanti Pak Gatot ini kan masih bisa. Nah, cuma ambekan agar mlebu. Metune suwi. Nah ini perlu disembuhkan. Itu nanti dengan sendirinya, karena gini. Otomatis ya nanti akan. Iya. Ada satu bahasa yang diucap oleh Yai Budi berulang-ulang di telinga saya. Penari sufi itu harus berani menjual kenyamanan. Kenyamanan, nyamannya dijual untuk membeli kebingungan.
Iya. Demi satu tiket kepasrahan. Ini loh, enggak anu. Ya, Yang belum sampai ke situ, kami ini belum. makanya Tapi akan menuju ke situ. dengan ranah latihan tari sufi kita nanti akan diseret menuju ke sana. Dibimbing, ada bimbingan anu ya. Dibimbing oleh diri kita sendiri. Iya. Ternyata ini kok, Boy. Gitu loh. Nah, Orang itu nanti akan diseret oleh yang namanya kepasrahan. sekarang itu Mbak Minto, Oke. nanti dibutuh Saidi. Masalahnya nanti akan kita buat beberapa episode. Oke. Satu tentang ruh dan hubungannya dengan sana. Oke. Terus nanti pembakaran lemak itu satu episode sendiri. Oke. Fokus satu anu. Dan hari ini adalah secara garis besar Ini garis saja. besar. Nah, sekarang kalau ada orang, kayaknya kalau penari sufi itu jauh dari penyakit stroke kan ya. Nah, munyer ini kan lancar akhirnya. Apakah sekarang yang saya tanyakan hubungan peredaran darah dengan munyernya itu gimana itu? Yang jelas gini, ketika orang sudah menemukan, maksudnya penari sufi ya, Iya. seorang penari sufi yang sudah menemukan titik dirinya, titik dirinya itu maksudnya titik perputaran dalam tawaf pribadinya. Kalau bahasa Yes, tawaf gitu aja ya, masuk. tawaf pribadi. Tawaf pribadi. Jadi di dalam Diri, itu namanya iya. hati, itu Iya. adalah Ka'bah pribadinya. Ya hati. Hati Iya. itu Ka'bah pribadinya masing-masing manusia. Iya. Dan di situ Tuhan bersemayam di situ. Hah? Tuhan menari-nari di situ. Hah? Jadi orang-orang yang sudah seperti itu, dia punya ketenangan. Yang pertama, dia tidak akan memikirkan apa yang di luar pengetahuannya. Nah, kalau dia sudah tahu sesuatu, dia tidak perlu memikirkan apa yang sudah dia tahu. Ini Ya, tidak ya. usah mikir. Nggih, masuk. Nih Pak Sen ini bingung awalnya. Nggih. Kan pensiunan dia. Nggih. Tapi sekarang kayaknya. Terus nggak perlu bingung. Gitu Pak Sen. Tidak ada bingung di antara kita. Oh, terus hari ini mulai tapi. Seperti itu. Memang Nah, berarti ini nilai tasawuf mulai merasuk ke teman-teman. Walaupun nek latihan urung maksimal, Bukan. urung serius, Bukan. tapi sudah. bukan sebetulnya itu sudah dinyanyikan di gini tadi, mau cepat tadi. Oh, iya. Usia segini nanti akan menemui fase-fase itu. Iya, ini wis teko endi iki nek mau coba, tapi sing sak urunge pucung kowe. Lah iya. Sak urunge pocong. Pucung iki terakhir. Terakhir, nggih. Lah ya. Megat terus kuwi. Nah, megat terus ya urung. Urung. Nah, jadi sak durunge si dandang gulung, Iki kita masih di dalam gula lah. Dandang gulung. Mergo izin mikir. Nah, menarik sekali kata utang ini. Ah, Kita juga harus bisa memutus dari ketergantungan dengan Nggih. uang. Nggih. Nah, ini kan menarik sekali. Oh, saya ini balik teng fisik aja, Iya. fisik dulu. Jadi peredaran darah. Nggih. Nah, menurut Mbah Minto yang mengalami ini, apakah dengan putar-putar itu juga memperlancar peredaran darah? Nah, kalau darahnya, lebih tepatnya bukan memperlancar. gimana itu? Bukan Bahasanya berikut. Bahasanya gini. Iya. Ketika hati orang itu sudah dalam titik ketenangan. Hah? Jadi sudah tidak ada lagi namanya tuntutan atau apa ke dalam dirinya dan dia sudah berserah diri pada Tuhannya. Iya. Maka jantung akan berdenyut dengan semestinya. Orang perlu nyawang wayu tuh. Nggak perlu ya. Biasa. Berarti nggak normal ya. Ya normal banget. Cuma yo ada pas-pasnya lah. Lah iya. Nyawang operatornya redek, nggak kan berarti kan ya. Jadi ini biarlah dia bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Kita hanya menikmati. Berarti begini, tari sufi itu bisa menormalkan. Bahasanya bukan Kenapa? menormalkan. Istilahnya apa nih? Bahasanya bisa mengikhlaskan semua rasa. Wah, ada sak dhuwure niku. Nggih. Sak dhuwur. Mengikhlaskan semua rasa. Bahkan ada sesuatu yang tidak perlu ditakuti teman-teman, ya tidak boleh digetuni teman-teman. Paribasane lunga ning dirawat diluwe. Karena kita Ini itu bumi sudah- saya ini. sudah jelas ya, kita itu sudah jelas diperhatikan Tuhan. Lah, dah. Walaupun kita sering lupa dengannya. Karo sing memperhatikan. Sering mungkin Tuhan lupa. tidak memperhatikan kita. Lho ngeten-ngeten iki ora duwe duit bingung. Nah, Lah kula ning ndi gak tau nggo duit. nggawa KTM. Betul ya. Tapi begitu anak mobil rusak ya ngebel kancane.
Ada itu sering. Yang jelas. Gak nggawa duit iki waduh besok apa iki ya ngono ta. Itu namanya bagian dari cinta. Namanya serawung, perhatian, sambang itu sebagian dari cinta. Oke, Mbah niki, Mbah. Jadi kalau kita putar-putar, bayangan saya darah itu naik. Nah, ini loh, benar nggak itu? Apanya yang naik? Tensinya atau alirannya memusat ke atas? Untuk bahasa akal seperti itu. Bahasa akal. Jadi bahasa akal itu ketika orang lari-lari, itu maka denyut jantungnya akan naik. Nah, itu bahasa akal. Tapi tari sufi sudah membunuh akalnya. Aduh, nah ini bahasa akal. Mulane jenengan lari adile ya aku lebih yang bengen ambek aku mlebu betul. Jadi enggak kan enggak kerasa belas juga kok ngene kan enggak. Tapi awal-awal gimana dulu awal-awalnya? Mengalami itu enggak? Mengalami. Memang itu namanya suluk. Oh iya. Ada tataran tingkatan. Iya. Tahap ngisor dhewe suluk yo ketika masih kita melangkah nganggo akal ki nek tiba nek suwi itu masih pakai. Oh, berarti rasa khawatir itu ada di situ. Masih jasad kita. Ya, itu masih menguasai ruh. Iya. Mengekang tadi ya, memenjarakan ya. Masih disamblengi karo akal. Mubeng akal masih bahasa akal. Jadi ini sampai contohnya mboten usah nari suwi, nyapu mawon. Nyapu nek diperintah terus karep iku dumo. Nyapu ki yo abot. Tapi kalau sudah kehendak dari dalam, enteng namanya spirit. Iya, aku nek diperintah bojoku lu mangkel ya. Malah tak tandangi. Lah nggih. Mas apa ora tak tandangi, tapi nanti nek wong renek tak saponi ya. Maksudku rasa diperintah gitu. Gini, itu spirit. Iya, enggak apa-apa. Subuh. Nggih. Yang berangkat ke masjid orang muda apa orang tua? Tua ya? Wong tua, karena spiritnya, bukan karena dia masih kuat atau tidak. Iya, spirit dari dalam. Berarti ruhnya yang bahasanya spirit. Bahasanya gini, ruhnya itu memerintah jasadnya untuk pergi. Bukan jasad yang memerintah pada ruh. Menjarakan ruh. Itu ruh aja. Iya, itu dipenjarakan. Dipenjarakan. Jadi rumahnya nom-nom dulu Pak. Ini tari sufi di sini. Nggak apa-apa. Inilah sudah kita bincang-bincang tadi, berarti koyo apa sini asam urat itu lemaknya terbakar kan gitu aja. Oh nyata ya. Sebagian besar penyakit dari pikiran. Oh gitu ya. Yang jelas seperti itu. Berarti tari sufi itu menggarap pikiran. Iya, jadi ketika pikiran sudah kita lepaskan saja, sudah kita lepaskan dalam kepasrahan, saya yakin kamu akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada dirimu semua adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak. Cek Mbah, ini menarik banget nih ya. Kan gak iso ujuk-ujuk. Lah iya makanya itu. Melalui suluk tadi. Iya suluk. Cara jenengan ngalami. Ngalami suluk satu ya tingkat rendah dhewe, cara nari cek menggeh-menggeh tadi ya. Niku berapa tahun ini nana? Saya ada butuh bertahun-tahun. Nih, ya ngomongin jalur sesuk nari ya ora mungkin. Saya bertahun-tahun. Cuma tiap orang beda-beda. Iya, nek jenengan yang ngalami. Saya memang gini. Pengalaman pribadi. Di-share kalau konco, nggih. Yang pertama memang fisik saya kuat. Terus seperti itu. Saya dulu sebelum saya ketemu tari sufi itu Mbah Minto itu lebih dikenal sebagai pendekar. Tukang pencak dur. Wah, iki fisiknya kuat mencadur iki ono ngawure kadang kayak ini to lah. Iya. Jadi dulu saya sering Manggarjo itu diikut Mbah Bunandir almarhum. Mbah Bunandir Manggarjo itu juga pencak dur. Pokoknya opayan hanya makan itu. Itu. Jadi dari situ saya juga ikut ritual mujahadah di Condromowo Gunung Lawu. Di tempatnya Hamid. Itu dulu waktu saya masih muda itu mujadahnya itu Asma saya masih muda, dulu masih muda. Asma Ya Latif yang 4 penjuru gitu. Jadi yang harus menghadap ke sana, terus menghadap ke sana, menghadap ke sana terus gitu. Terus pokoknya dialami kabeh sudah mengalami tahap muter, tapi saya tidak menyadari bahwa nanti itu termasuk golongan yang muter. Iya, sudah wiridmu berputar. Sudah. Nah, terus saya ketemu guru lagi yang namanya Ki Dudu Iwayan di Bojonegoro. Saya diajari
wirid penebar rahmat. Saya juga belum menyadari kalau saya itu diseret ke tari sufi. Itu berarti anu ya? Sudah seperti ini. Ya Allah, Allah, ya ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman. Saya juga berputar-putar sudah. Nah, ketemu Kiai Budi, saya mantap. dijadikan tari sufi. Menari, Mbak. Jadi saya di perintah Kiai Budi itu tanpa latihan, saya langsung muter 4 lagu waktu itu, hanya setengah jam, Mbak. Pertama nih. Pertama, sudah di atas panggung. Iya, Jadi iya. sang pemberian dia gelundung. Tapi saya biidznillah. Nggih, jadi memang saya sudah sebetulnya kalau diruntut berarti latihan saya itu sudah lama. Nggih. Cuma saya tidak menyadari. Ora rumongso gak ngrasakno nek kuwi memang termasuk sudah di dalamnya tari sufi. Nggih. Proses awal itu. Proses awal. Padahal ya itulah jalan yang harus Iya, dilalui. harus dilalui. Langkah pertama, langkah kedua, tapi gak kroso. Tidak kroso. Gak rumongso bisa Ya, belajar. Itu namanya Allah menunjuk. Nggih. Dah sekarang Den. Nggih. Terakhir pengalamannya kan akhirnya ketemu dengan penari sufi yang bener nggih. Nggih. Maulana Jalaluddin Rumi. Jalaluddin itu kan Mbah Buti. Oh nggih, Ya, Mbak Budi Budi. Maulana Amin. Yang punya nomor teleponnya saya beri pertama di Nganjuk itu Bu Sri itu. Nggih. Iya lah. Saya beri nomornya pada Yai Budi untuk. Ini kayak ini kira orang biasa. Padahal ya orang biasa menurut saya nggak pernah menghargai dirinya sebagai seorang ini enggak. Nggih, Gitu. Bukan seorang yang. Iya, ketemunya gimana itu dengan Yai Budi itu? Saya mengadakan acara cepu bersolawat waktu. Belum sufi ya? Belum, saya belum sufi. Belum. Saya mengadakan acara cepu bersolawat dengan background kumpulan konco-konco pencak, ya pencak organisasi, Oh, organisasi, IPSI SMP, anu itu ya. KS, pokoknya Ya, di ya, sana ya. itu ada namanya kampung pesilat. Jadi semua pesilat itu ada kerukunannya. Iya iya iya, Cepu paguyuban sana. lah ya. Nah, waktu itu ya Budi, ini panitianya jangan dibubarkan. Sekalian menjadi panitia haul Syekh Jalaluddin Rumi tahun 2019. Saya baru saja ketemu ya Budi. 2019 ya. 2019. Oh ya duluan saya berarti. Nggih, riyen jenengan. Nggih. Ngoten. Cuma waktu itu saya ditodong untuk menjadi ketua pelaksana haul Syekh Jalaluddin Rumi. Tapi pinter nari kok sik jenengan iki. Lah. Aku pinter nari si lidah tok. Omong ngene wae. Ya itu. Nah, dari situ saya menari dan sama Kiai Budi diajak traveling urusan rohani. Waduh, putar-putar. Kalau bahasa Inggrisnya nih, traveling in your mind. Uteke Urusan tidak mutar. rohani. Iya, bukan. Jadi saya pernah Traveling diajak Kiai in Budi mind. itu di antara Ponorogo Pacitan. Iku enek pinggir kali ngono. Di situ banyak batunya, saya di poso-poso itu dijak duduk-duduk di situ semalaman. Ngerti apa Mbak? Apa sih yang saya dengarkan hanya suara air, suara jangkrik, terus sesekali enek manuk miber. Itulah orkestra Alah. alam yang Nah, dirijennya adalah Tuhan. Masya Allah. Iya. Itu ya Bu. Iya, malah teringat saya ada seorang pencipta musik arrangement itu karena hanya hujan, dengan inspirasinya ya. Iya. Ada hujan, itu ono talang, ada yang atas dek dek itu jadi intro Nggih. menghasilkan uang miliaran dari teman itu. Jadi itu kok musik alam yang kita sama dengan Mbah Minto ini ya, Nggih. diajak Seperti putar-putar. hal-hal seperti kita Iya. kadang melupakan loh. Iya. Ada pelapor Tuhan di mana-mana. Iya ya. Oke. Tapi gak diomongin iki lho kok ngene Gusti Allah kan ora. Enggak. Tapi cuma orang itu peka atau enggak? Kalau enggak peka berarti ya Nggak pekok tahu, itu. dia nggak tahu. Ya pekok itu. Ditahan Nggih. karena nanti masih harus di episode ya. Siap. Itulah ya, semoga Yai Budi ini nanti bisa menyaksikan acara ini sehingga nanti bisa datang ke sini, cuma belum diizinkan oleh yang ke sana. Oh, Niatan iya. sudah. Susah. Waktu saya di Semarang itu sebenarnya yang saya hubungi pertama Yai Budi. Nggih. Karena ada beberapa masalah itu ternyata beliau ada di Jakarta duluan, saya mau ke Jakarta. Oh, okay. Saya sampai Jakarta, dia sudah kembali ke Semarang. Itu berarti masih Masih. mengikuti kehendak sana. Akhir bulan ini ya Budi masih di Riau. Nah ya itu. Terima kasih Mbak Minto, semoga apa yang kita bincangkan di kesempatan ini bisa menginspirasi siapapun yang ingin belajar tari sufi dan ingin melarikan diri karena patah Hati. hati tadi.
Marilah ke Tari Sufi, dan nanti di Nganjuk akan diadakan Tari Sufi massal. Nggih, ngaten nggih, matur nuwun nggih, nyuwun ngapunten, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian dari bincang-bincang santai bersama Mbah Minto atau Ustadz Triyanto dan kita sing penak Mbah Minto ae, nek Mbah kan biasanya kena kita tambah pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.